mengklik video ini. Selamat datang di YouTube channel gue. Hari ini gue akan cerita soal kebiasaan-kebiasaan aneh atlet yang gue ketahui sebelum mereka bertanding. Apa aja itu? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, kebiasaan mereka adalah mereka kebanyakan pasti mendengarkan musik. Sudah biasa, sudah tahu. Iya bener, memang itu adalah kebiasaan mereka. Jadi set gue, begitu mereka turun dari kamar hotel menuju lobby dan nanti naik bus official menuju hall, mereka udah full pakai headset semuanya. Jadi ya udah, itu salah satu kebiasaan mereka. Dan kita sebagai tim support, tim ala-ala atau tim rempongnya bulu tangkis Indonesia, kebanyakan itu udah jadi kebiasaan tidak tertulis. Kita tidak akan mengganggu dan mengajak komunikasi para atlet sebelum mereka bertanding, kecuali mereka yang ngajak duluan, atau kecuali kita udah tahu karakter atletnya, ya nggak apa-apa gitu kalau ngobrol-ngobrol cuawaan dulu sebelum bertanding. Cuman kebanyakan dari mereka butuh fokus, jadi walaupun kita sama-sama turun dari kamar nanti ke lobby naik bus, kita nggak akan berngobrol heboh-heboh. Ngobrol hebohnya paling pulang dari pertandingan ya. Kebanyakan kita kayak cuman hai atau pagi atau itu busnya udah deh, yuk. Udah sebatas aja, kita kayak TST lah ya, harus menjaga konsentrasi para atlet. Itu kebiasaan mereka ya, dengerin musik. Kebiasaan nomor 2 adalah mereka akan toss dan minta doa ke semua tim official dan atlet-atlet yang mereka lihat beberapa saat sebelum bertanding. Nggak selalu, tapi keseringan gitu ya, mereka kan seperti itu. Dan gue pernah juga tidur sekamar sama atlet. Mereka ada yang sebelum berangkat itu pasti udah selesai dulu ya semua ibadah-ibadahnya, sholat dulu, terus ada yang langsung duduk di pinggir kasur berdoa, benar-benar fokus dalam waktu beberapa menit sebelum mereka berangkat. Ada juga yang doanya nanti nih di lapangan beberapa detik sebelum masuk ke lapangan pertandingan. Jadi beda-beda, tapi yang pasti mereka akan doa dan minta doa. Untuk selanjutnya adalah meditasi. Ini sih gue nggak nemu banyak case yang seperti ini, tapi gue sempat melihat ada atlet yang melakukan meditasi atau apapun lah itu namanya sebelum bertanding. Di beberapa turnamen atau hampir di setiap turnamen, tim Indonesia tuh pasti punya backstage ya, titik berkumpul lah gitu. Nah di turnamen itu kita kebetulan dapat satu ruangan itu biasanya para atlet akan stretching, persiapan, minum vitamin, semuanya di situ. Pun juga para official atau tim support biasanya nongkrong di situ. Nah gue satu ketika butuhlah masuk ke dalam backstage. Gue dengan riang gembira, hati bahagia, gue tadinya maunya kayak itu cekrek, terus kayak hai, tapi baru saja gue buka pintu, cekrek, baru dari sebelah pintu persis ada dokter, kalau nggak salah dokter atau siapa langsung nggak ada, nggak gitu ya, penting pasti gue dikasih tahu jangan berisik dulu. Hampir semua yang ada di ruangan itu memang memang nggak banyak bersuara, jadi kayak semua sih beraktivitas tetap kayak stretching tapi nggak suara. Karena ada satu atlet perempuan di sudut sana yang lagi meditasi bukan sih namanya, jadi dia duduk, kakinya selonjoran, terus badannya nempel di tembok gitu, tangannya gue lupa antara nempel di kaki gini atau meditasi gini, gue lupa. Yang pasti ada alunan musik klasik yang menenangkan seperti suara air pegunungan. Pokoknya tenang banget suasananya di situ, dan dia benar-benar kayak tarik nafas, mengeluarkan, terus kayak jernihkan pikiran. Dan sorry, hampir aja gue melakukan kesalahan, hampir aja gue gak distract. Untungnya dia menang sih turnamen itu, dia jadi juara di situ. Kalau mungkin gue langsung hai terus dia kalah, mungkin gue akan gitu. Itu kebiasaan yang menurut gue, ada ya ternyata atlet yang butuh konsentrasi sebegitu intensnya gitu. Jadi dia benar-benar mengkondisikan pikirannya tenang, jadi lebih fokus dalam bisa menang.
Selanjutnya, ada juga kebiasaan yang kalau teman-teman perhatiin, mungkin ada yang ada yang enggak, tapi ada beberapa atlet yang menggunakan baju yang sama dari babak pertama sampai babak final. Mereka bukan nggak punya baju atau nggak punya baju warna lain, enggak. Mereka pasti punya bawa baju warna lain, karena ketika berhadapan dengan lawan yang mungkin nanti siditnya di atas mereka tapi bajunya sama, kan berarti mereka harus ganti baju dong, biar karena warna baju kan nggak boleh sama di dalam lapangan. Cuman yaitu ada beberapa kali atlet yang memang pakai baju yang sama dari hari pertama sampai hari terakhir karena merasa itu adalah baju keberuntungan. Jadi ketika babak pertama dia menang pakai baju itu, biasanya mereka akan menggunakan baju itu sampai final. Itu nggak semua atlet, tapi ada beberapa. Itu sih bukan syirik ya, menurut gue lebih kayak ke faktor kenyamanan aja kali ya, faktor luck, whatever it is. Terus sebenarnya oke-oke aja, cuman buat gue sebagai fotografer kadang ini menjadi tantangan tersendiri. Karena misalnya si atlet tersebut merasa nyaman dengan baju yang hitam dari babak pertama, berarti dia akan pakai itu sampai babak final. Sementara hallnya, kondisi lampu, penerangan itu tuh nggak mendukung banget buat orang yang pakai baju warna hitam. Jadi tuh fokusnya nggak dapet lah, fokusnya lari-lari atau warnanya juga banget. Itu sih bisa menjadi tantangan tersendiri buat gue. Tapi ya udahlah, apalah artinya kesulitan kerjaan gue dibanding hasil dan prestasi yang atlet tersebut bisa torehkan dengan baju itu. Gitu guys. Yang selanjutnya, ini juga gue temui di beberapa atlet, yaitu mereka bisa saja duduk di tempat yang sama di dalam perjalanan bus. Maksudnya gini, jadi atlet itu kalau biasanya dari hotel ke hall kan pakai bus official. Ya kadang ada sih, misalnya kita pakai taksi atau pakai minibus atau apa, tapi kebanyakan kita bus besar. Dan ada atlet yang harus duduk di tempat yang sama sejak hari pertama dia datang, tempat latihan, terus pertandingan dari babak pertama sampai babak dia kalah atau sampai babak final, dia duduk di situ terus. Kenapa? Karena gue pernah nanya sih, yaitu lebih kayak ke faktor nyamannya aja mbak katanya. Jadi misalnya hari pertama dia udah dapat enak nih, angin AC-nya pas, cahaya mataharinya pas, terus dia merasa nyaman, atmosfernya oke, terus pertandingan hari pertama menang pula, otomatis hari kedua, ketiga sampai final atau sampai kapan dia kalah, dia akan duduk di situ sendiri terus. Kalau itu sih menurut gue lebih ke faktor psikologis ya, lebih bikin kita nyaman aja. Bisa jadi mungkin dia takut, nggak berani coba-coba geser dikit tempat, mungkin dapat AC yang nyentrong banget ke muka atau silau, terus jadinya pusing masuk ke hall, nggak nyaman, persiapan tidak maksimal, jadinya kalah. Itu bisa banget faktor psikologis dan kenyamanan itu lagi tadi ya guys. Ada yang gue temui seperti itu atlet, jadi duduknya di situ aja. Pernah misalnya gue naik duluan, terus gue duduk, terus kayak oh ya enggak, ini kan atlet ini biasa duduk sini, kita mundur aja ya say, daripada kita mengganggu konsentrasi atlet. Hampir sama dengan kebiasaan berikut sebelumnya yang mereka biasa duduk di tempat yang sama. Kebanyakan para atlet juga gue ketahui, ini nggak semua ya, tapi beberapa atlet memiliki ritme dan jam yang sama gitu. Jadi misalnya mereka akan sarapan di jam yang sama, habis sarapan dia ngapain, semua tersusun dan biasanya itu kayak gitu aja terus jadwalnya. Kecuali misalnya hari ini dia main pagi, besoknya mainnya agak siangan, jadi jam breakfastnya kalau mainnya pagi berarti lebih awal lagi. Pokoknya kayak gitu-gitu. Tapi kebanyakan mereka tidak akan merubah banyak aktivitasnya gitulah, lebih kayak menjaga ritme dan jadwal-jadwal dengan tertata. Itu faktor nyaman tadi. Kalau emang nyaman tuh ya gak bisa diapa-apain ya guys. Kebiasaan berikutnya adalah ada juga atlet yang tidak akan kemana-mana selama pertandingan dari nyampe sampai pulang nanti sampai babak final. Itu adalah Liliana Natsir. Oke, Cibutet ini mungkin lebih special case lah, karena nggak semua atlet kayak dia. Setahu gue, Cibutet itu nggak pernah banget jalan-jalan di tengah pertandingan. Paling banter adalah hari pertama ikutan nuker duit dan makan untuk makan pertama gitu loh keluar. Sisanya kalau ada restoran di hotel, dia bakal
makan di resto hotel aja, udah nggak kemana-mana sampai babak final sampai menang. Dan kebanyakan dia kan menang ya, jadi ya gitu, walaupun turnamen kemana-mana, setahu gue Cibutet tuh nggak terlalu banyak explore kota-kota atau negara-negara yang dia kunjungi. Keren banget. Tapi itu nggak bisa dipatokan juga, karena gue juga menemukan atlet nih, ada satu atlet juga yang dia prestasinya bagus, tapi nggak usah gue sebut lah ya namanya. Dia itu justru butuh jalan-jalan atau refreshing, nggak jalan-jalan yang kayak ikutan tour the city, enggak sih. Jadi lebih ke misalnya habis tanding makan malamnya kalau bisa di mall, jadi ya bisa lah lihat pemandangan, ada toko-toko, etalase, cuci mata gitu, atau sekedar kayak jalan-jalan di pinggir jalan tuh ada pasar kaki lima, night market, apa segala macem ya, tapi dalam rangka makan malam doang, habis makan malam pulang, enggak explore yang gimana-gimana, enggak. Ada atlet yang kayak gitu, yang nggak bisa tuh cuman hotel. Jadi ya kita nggak bisa judge lah seorang atlet yang misalnya kelihatan update di guys lagi makan terus kemana-mana, ini emang liburan bla bla bla. Enggak, mungkin ya emang dia lagi makan aja, terus lo makan keluar ada karnaval di IG story kan ya nggak kenapa-napa ya, nggak dosa dong, pengen aja gitu kan didokumentasiin. Pasti semua atlet tuh setahu gue pasti pengen menang, pasti pengen berprestasi, cuman caranya mungkin beda-beda, konsentrasi beda-beda. Ya kita sebagai netizen dan tim support ala-ala ya mendoakan aja yang terbaik. Apapun itu kita berharap mereka bisa berprestasi secara maksimal dan mengharumkan nama bangsa. Kritik ya jangan juga nggak dikritik, karena mereka tetap butuh diingetin kalau lagi hilaf biar eling, sadar dan kembali ke jalan yang benar ya gitu ya guys. Oke, kebiasaan aneh berikutnya ini agak-agak aneh sih, karena ada atlet yang justru harus iseng di saat satu pekan dia turnamen atau di pekan kedua. Kan kita banyak ya turnamen tuh yang 2 turnamen berurutan. Turnamen pertama mungkin masih seger, masih oke, fresh. Tapi turnamen kedua kan mulai bosen, butuh lah hiburan-hiburan. Nah ada nih atlet demi menjaga kewarasannya, dia harus iseng. Itu lebih biar apa ya? Biar dia merasa lebih hidup, biar dia merasa lebih segar berinteraksi dengan teman-teman, dengan tim support atau tim bala-bala seperti gue. Nggak jarang emang kita ketimpaan nih buat adegan isengnya sih yang nggak nyelakain ya, yang nggak bikin menjorokin lo ke jurang, enggak, atau misalnya ngeracunin makanan, enggak. Isengnya ya iseng aja, iseng normal. Cuman kalau diisengin mulu ya kadang oke, tahan, mereka sedang bertanding, nggak apa-apa, kita harus jaga moodnya. Karena percuma, gue pernah laporan nih ke pelatihnya, ya kadang mereka isengnya juga di depan pelatih ya, kok please lah kok ini anaknya kenapa sih seperti ini, capek kok diisengin terus pelatihnya. Ya udah gimana dong, nanti kalau saya larang nanti dia malah moodnya jelek, kita harus jaga moodnya ya, nggak apa-apa lah jadi korban iseng. Nggak sih, nggak gitu-gitu banget ngomongnya, cuman intinya pelatih ya kalau dia mau gitu dan bisa membantu dia lebih konsentrasi ya gue harus dukung. Baik ya, kita sebagai tim bala-bala atau tim support yang suka kena nih getah keisengannya, ya anggap aja kita juga lagi mencari refreshing ya, biar berinteraksi lah bersama teman-teman, biar mereka eling, kita juga ya udah mereka menang, kita kan ya senang bekerjanya ya, nulis beritanya, foto podiumnya kan juga lebih happy. Ada juga ya orang yang butuh iseng untuk lebih fokus tuh ada ternyata guys. Nah itu dia beberapa kebiasaan aneh atlet atau kebiasaan-kebiasaan atlet yang mereka lakukan sebelum bertanding atau di tengah minggu-minggu pertandingan. Gimana, ada yang kalian tahu lebih aneh dari ini gak sih? Atau ada yang lupa gue ceritain? Boleh komen, ingetin gue, mungkin akan gue bahas di next video. Terima kasih buat yang sudah menonton dari menit pertama sampai akhir ini. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe lah biar gue ada subscriber gitu guys. Terima kasih ya, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.